Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, ya kita sampai ke perhitungan harga wajar saham EMI. Nah, bagi kalian yang mau pesan nih saham IPO, Esa Medika Mandiri atau kodenya EMI, teman-teman harus lihat dulu video ini yang bahas tentang harga wajar. Nah, kira-kira berapa sih harga wajarnya? Mungkin kalau sekilas dilihat loh, IPO-nya kok tinggi gitu ya. Tapi masih lebih rendah daripada Jelly sih. Tapi kalau kita banding PRDL ya kayak gitu ya. Nah, yang paling menarik kalau menurutku guys, memang PRDL nih, ini yang paling menarik. Kalau saya disuruh tanya nih, saya ditanya suruh ngurutin ketiga IPO ini gitu ya. Yang pertama itu PRDL, yang dibeli gitu ya. Terus yang kedua baru Jelly, yang terakhir baru EMI. Jadi EMI ini paling nggak menarik lah kalau ditanya dari ketiga IPO ini kayak gitu guys. Nah, tapi kita hitung lah untuk harga wajar EMI itu kira-kira berapa guys ya. Nah, kita hitung teman-teman, saya juga penasaran gitu ya, berapa sih harga wajar saham EMI? Apakah ini di atas atau di bawah kayak gitu ya untuk harga wajarnya. Dan sebelum itu bagi teman-teman yang pengen join STS Rekom, kita masih open untuk STS rekomendasi di bulan Juni. Nah, Juli. Nah, di bulan Juli ini kita udah open, teman-teman ya. Ini grupnya udah ada. Nah, untuk Juni kemarin kita dapat profit lumayan nih itu di saham mesin, teman-teman di sini. Ada cek kota gitu ya, SDMU lumayan lah. SDMU kita cuan belasan persen lah kemarin pokoknya. Jadi jangan sampai kelewat bagi teman-teman yang pengen join STS Rekom langsung satu ya guys. Ini teman-teman akan dapat rekom saham harian dan swing tentunya. Sorry ini lidah saya agak ini ya aneh karena sariawan guys di ujung lidah sini. Oke, thank you udah memaklumi. Nah, kita akan hitung harga wajar dari EMI, teman-teman ya. Saya juga penasaran berapa kira-kira harga wajarnya. Kita masukin dulu di sini, teman-teman. Satu-satu. Ya, oke. Oh, salah guys. Oke. PBV-nya udah 3,75. Nah, mungkin teman-teman, ini udah di atas deh bang, PBV-nya bang, udah di atas 1 bang. Kalau IPO itu memang rata-rata dijual lebih mahal dari PBV 1 kali guys, kayak gitu. Harga saat ininya dia 446 lah, kita kasih yang bawah. Kita ada di sini 22,37. Oke, kita proyeksiin 10% guys. Ke 2,37, terus 42,37, terus 52,37. Oke, 62,37, 72,37. Nah, ini adalah harga wajar dari EMI kalau menurut perhitungan nih guys ya. Nah, di sini ternyata harga wajarnya di PBV 3,74 di harga 444. Jadi sebenarnya EMI ini pas banget di harga wajar IPO-nya teman-teman. Kalau dia deal di harga bawah ya di 446 kayak gitu. Nah, kenapa sih Bang kalau lo ngitung harga wajar itu, saya ada yang nanya kayak gini, kenapa lo ngitung harga wajar IPO itu ke atas gitu ya, proyeksi, terus kalau ke yang udah saham yang udah listing kenapa pakai RW yang lama gitu ya, atau historis. Jadi kalau kita ngitung saham IPO itu harga wajarnya pakai proyeksi, kalau saham yang udah ada di bursa efek itu kita pakai histori. Nah, memang guys ya, teman-teman harus bedain ya, cara ngitung harga wajar saham IPO, yang baru IPO dan saham yang udah exiting lama di bursa efek. Itu teman-teman cara ngitungnya tuh harus bedain atau berbeda cara ngitungnya teman-teman. Kalau IPO itu kita ngitungnya proyeksi atau proyeksi ke depan tuh kira-kira gimana kayak gitu ya.
Nah, kenapa? Karena kalau saham IPO itu kan dia dapat dana segar, guys, ya dari IPO tersebut. Nah, kalau kalian beli saham IPO otomatis dananya kan akan masuk ke perusahaan. Nah, perusahaan itu kan kebanyakan kan buat operasional walaupun sedikit sebagian kecilnya buat bayar utang, tapi kan dia akan diputar lagi sebagian besar saham IPO-nya. Nah, itu apa namanya, membuat perusahaan tersebut kemungkinan ke depannya itu akan bertumbuh, ekuitasnya bertumbuh, asetnya bertumbuh. Nah, nanti kalau equity-nya bertumbuh, otomatis nanti produknya makin banyak, terus, penjualannya makin banyak, penjualan makin banyak, profitnya makin banyak, kayak gitu. Nah, profitnya makin banyak, otomatis equity-nya makin besar lagi, dan seterusnya. Jadi, setelah IPO itu, ya kebanyakan itu memproyeksikan saham itu akan naik, kayak gitu teman-teman ya, ke depannya. Jadi, kalau IPO itu memang hitungnya kita proyeksi. Jadi sebenarnya kalau kalian, beli saham IPO, itu kalian beli mimpi, guys. Ya beli angan-angan kayak gitu. Nah, ini harga wajar angan-angan. Ke depannya seperti ini, kayak gitu. Nah, mungkin sebagian besar juga para, underwriter tuh ngitungnya seperti ini juga, guys, pakai proyeksi gitu ya. Ke depannya tuh perusahaan ini bakal ke harga ini loh, harga wajarnya bakal ke sini loh ke depannya gitu. Jadi saya yakin juga sekuritas-sekuritas itu juga underwriter juga ngitungnya pakai proyeksi seperti ini teman-teman, kayak gitu. Makanya MI bisa deal 444 ya, mungkin ngitungnya juga hampir mirip kayak gini. Seperti itu guys ya. Gimana, apakah kalian setuju bahwa MI harga wajarnya di sini? Nah, thanks for nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.